Hampir 140 tahun lalu, sebuah letusan dahsyat yang mengguncang dunia terjadi. Letusan yang terjadi pada Senin pagi, tanggal 27 Agustus 1883 ini berasal dari sebuah gunung berapi yang terletak di selat antara Pulau Jawa dan Sumatera, Gunung Krakatau. Letusan raksasa yang mencatatkan rekor indeks letusan vulkanis atau Volcanic Explosivity Index dalam sejarah modern ini menyebabkan dampak yang luas di dunia. Letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 yang berlangsung selama 20 jam 56 menit menyebabkan hujan abu dan pasir halus berbau belerang yang menyebar hingga sekitar 80 km sampai ke kota Batavia. Letusan ini juga menyebabkan hujan batu apung panas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan pantai barat Jawa, serta memicu terjadinya tsunami setinggi puluhan meter yang menghancurkan desa-desa di sepanjang pesisir pantai di sekitar Krakatau di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan. Tanggal 27 Agustus terjadi suatu letusan yang dahsyat. Ketinggian letusan, material letusan sampai 48 km. Bahkan suara dentumannya itu didengar sampai Australia yang jaraknya sekian ribu kilometer ya. Dentumannya sampai sana. Bahkan ada yang mengatakan sampai India dan sebagainya. Beberapa bulan sebelum letus, peningkatan aktivitas Gunung Krakatau telah terjadi. Willem Beijerinck, seorang kontrolir Belanda yang tinggal di Ketimbang, sebuah kota kecil di selatan Sumatera, dalam jurnalnya menulis bahwa sejak bulan Mei 1883, dirinya kerap mendengar suara gemuruh keras mengerikan dan merasakan getaran yang mengganggu dari arah Gunung Krakatau. Catatan kapal Conrad yang saat itu melintasi perairan Selat Sunda dekat Gunung Krakatau juga menggambarkan kapalnya terselimuti debu dan abu yang menyesakkan. Conrad butuh waktu 5 jam untuk berjuang melewati ladang batu apung yang mengambang. Sementara seorang agen asuransi kapal berkebangsaan Inggris yang tinggal di Anyer menyebut dalam telegramnya, berminggu-minggu sebelum meletus, Krakatau sempat mengeluarkan asap, api dan debu disertai dengan letusan-letusan dari suara bergemuruh di kejauhan. Didahului oleh sebetulnya aktivitas gempa tektonik pada bulan Mei. Nah, bulan Mei ini mulai kerasa di sekitar Jawa Barat maupun di sekitar Lampung. Ini ada laporannya dan dirasakan oleh penduduk. Gitu. Jadi laporan-laporan ini dari penduduk, karena memang kita belum punya sistem monitoring waktu itu. Jadi memang didahului oleh aktivitas gempa-gempa terasa. Setelah sempat mengalami peningkatan aktivitas, pada bulan Juni 1883, Gunung Krakatau kembali sunyi dan tak ada aktivitas vulkanis apapun yang tercatat, hanya kepulan asap putih tipis yang masih terlihat dari kawah perbuatan. Ketenangan ini berlangsung selama 8 minggu. Merasakan adanya gempa. Semakin lama semakin banyak. Dan tingkah laku hewan itu semakin tidak karuan. Itu saya tanda tanya. Memasuki bulan Agustus 1883, kepulan asap muncul dari 3 kawah Krakatau. Hal ini diketahui dari laporan Kapten Tentara Belanda H.J. Verzinar yang melakukan survei seorang diri ke Pulau Krakatau pada 11 Agustus 1883. Fase awal erupsi Krakatau dimulai pada Minggu, tanggal 26 Agustus 1883, ditandai dengan suara, gempa bumi, dan hujan abu.
Ledakan raksasa Krakatau terjadi Senin 27 Agustus 1883 pada pukul 10:02, mengeluarkan material pasir, hujan abu, batu apung debu yang menutupi sinar matahari. Suara dentuman dari erupsi Krakatau juga terdengar dari jarak 4.777 km dan bisa didengar 1/8 penduduk bumi saat itu. Hal ini diketahui dari laporan resmi bulanan James Wallace, seorang kepala polisi di Pulau Rodriguez. Erupsi Krakatau juga memicu gelombang tsunami yang diperkirakan setinggi 30 meter hingga menghancurkan kota Anyer, Teluk Betung, Lampung, dan Merak. Kenaikan gelombang juga dilaporkan sampai ke beberapa kawasan di wilayah Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Jadi letusan utamanya sendiri terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883. Ini merupakan letusan terbesarnya. Dan itu di dalam satu hari itu pun terjadi beberapa kali letusan. Nah, letusannya itu merupakan letusan tipenya ultraplinian. Nah, itu diperkirakan ya VEI-nya atau indeks daripada Volcano Eruption Index-nya itu sekitar 6 lah. Jumlah korban tewas akibat letusan Krakatau ditaksir mencapai 35.500 orang. Mayoritas korban tewas diakibatkan 2 gelombang besar tsunami yang meningkat bersamaan dengan erupsi Krakatau. Tak lama setelah letusan Krakatau, sebuah desa di Sumatera dilaporkan terbakar karena terdampak hujan batu apung panas. Sekitar 36.000, waktu itu Belanda mencari minyak bakar untuk membakar mayat-mayat itu supaya mungkin tidak jadi penyakit. Bisa bayangkan sekarang, andaikan sekarang letusan sedahsyat itu dengan jumlah penduduk mungkin 100 kali lebih atau 10, let's say 10 kali. Apa yang terjadi andaikan kita tidak mendidik masyarakat untuk beradaptasi. Erupsi Krakatau yang digambarkan sejumlah saksi seperti sebuah kiamat ini mengakibatkan hancurnya gunung 2 puncak sebelah utara yang dikenal dengan Puncak Danan dan Perbuatan. Bencana ini tak hanya mengejutkan pemerintah kolonial Belanda, tetapi menjadi perbincangan di seluruh dunia karena kedahsyatannya. Erupsi Krakatau yang mencatatkan nilai indeks ledakan vulkanis atau Volcanic Explosivity Index pada skala 6,5 berada pada posisi 5 dunia. Angka VEI yang dicatat Krakatau masih kalah dari letusan Gunung Toba di Sumatera Utara yang mengalami erupsi pada 74.000 tahun lalu dan masih kalah dari letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa pada tahun 1815 dengan VEI mencapai skala 7. Berbeda dengan letusan Gunung Toba atau Tambora, letusan Krakatau terjadi ketika geliat perkembangan teknologi informasi sedang terjadi. Ditandai dengan penemuan telegraf elektrik dan kabel bawah laut yang masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1856. Teknologi ini yang kemudian membantu menggambarkan kedahsyatan erupsi Krakatau dan dampaknya di seluruh dunia. Keberadaan Gunung Krakatau di Selat Sunda, menurut para ahli, diperkirakan memiliki kaitan dengan keberadaan sebuah gunung yang sangat besar di Selat Sunda pada masa purba. Setelah meletus dahsyat, Gunung Purba itu menyisakan kaldera atau kawah besar yang disebut Gunung Krakatau Purba yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Tulisan pertama tentang erupsi Gunung Krakatau tertera pada naskah Pustaka Raja Purwa, sebuah kitab kumpulan cerita yang dipakai sebagai acuan para dalang yang ditulis Pujangga Kraton Kasunanan Surakarta Ronggo Warsito. Dalam bagian keempat kitab ini,
pada salah satu cerita berlatar tahun 338 Saka atau 416 Masehi disebutkan tentang letusan gunung yang berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera yang menyebabkan bencana dahsyat. Ya, jadi untuk rujukan tentang Gunung Krakatau di Serat Pustaka Raja Purwo ini merujuk pada nama Gunung Batuworo disebutnya di dalam teks. Jadi di situ terdapat di bab keempat atau catur tahkanda di sana. Lalu disebutkan bahwa ada sebuah gunung yang meletus pada tahun 348 Saka. Gunung Batuworo itulah yang ditafsirkan sebagai Gunung Krakatau sekarang ini. Jadi konteksnya begini. Di dalam teks tersebut dikisahkan bahwa pada suatu waktu pada tahun 348 Saka itu ada seorang raja namanya Raja Kano. Dia ingin membunuh seorang raksasa yang sedang bertapa di Gunung Batuworo. Pada saat perjalanan ke Gunung Batuworo itu terjadilah peristiwa Gunung Batuworo itu meletus disertai dengan petir, hujan, angin, lalu terjadi musibah banjir selama beberapa hari. Nah, setelah banjir tersebut surut, lalu tiba-tiba daratan tersebut terpisah menjadi dua. Nah, di situ disebutkan bahwa daratan tersebut saat itu disebut sebagai Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, inilah kiranya yang ditafsirkan Gunung Batuworo itu sebagai Gunung Krakatau. Erupsi Gunung Krakatau pada Agustus 1883 mengubah bentuk fisik gunung. Hanya sedikit sisa Gunung Krakatau yang dapat terlihat dan hal ini termuat dalam catatan hasil pengamatan yang dilakukan para peneliti pemerintah kolonial 7 minggu pasca erupsi. Saat dari letusan 1883 itu menyisakan bagian mana saja, Pak? Sekarang ini hanya tersisa ini namanya yang sebelah kanan kita ini adalah Gunung Rakata ya, itu merupakan sisa dari letusan 1883. Sebetulnya sebelumnya itu ada dua kerucut lagi yang dinamakan satu Gunung Danan, kemudian Gunung Perbuatan. Jadi kelurusannya itu dari selatan ke utara itu Gunung Rakata, Gunung Danan, kemudian Gunung Perbuatan. Nah, pada saat 1883 itu Gunung Danan dan Perbuatan itu habis dihancurkan ya, kolaps ke bawah, dan sebagian juga dari Gunung Rakata itu juga hancur. Nah, yang tersisa adalah yang ini yang sekarang ada. Dampak letusan Krakatau bertahan hingga berminggu-minggu. Hujan abu akibat erupsi Krakatau misalnya dilaporkan para awak kapal Inggris masih terjadi di Samudra Hindia saat mereka melayari lautan yang berjarak 3.218 km dari lokasi Krakatau beberapa minggu setelah erupsi. Berbagai fenomena langit yang terjadi akibat letusan Krakatau juga dilaporkan dari seluruh dunia. Suhu bumi juga dikabarkan mengalami penurunan bersamaan dengan erupsi Krakatau. Selama berhari-hari, masyarakat di bagian barat Jawa dilaporkan tidak bisa melihat matahari, sehingga suhu udara terasa lebih dingin. Banyak dampaknya, ya kan, dengan penurunan temperatur ya, terutama ya dengan tidak ada matahari. Ya tentunya di daerah-daerah yang musimnya banyak, dia tidak bisa menanam apa-apa kan. Tanaman pasti akan menjadi masalah karena dia berasimilasi memerlukan energi matahari. Energi mataharinya tertutup, jadi masalah gitu. Kisah erupsi Krakatau pada Agustus 1883 belakangan dilukiskan dengan baik pada buku Krakatoa, Saat Dunia Meledak, karya Simon Winchester. Buku ini ditulis Winchester dengan memanfaatkan dan mengutip berbagai catatan perjalanan kapal, catatan harian pejabat kolonial maupun orang Eropa, jurnal ilmiah, dan bahkan sejumlah karya seni yang memiliki kaitan langsung maupun tak langsung dengan letusan Gunung Krakatau. Pada tanggal 29 Juni 1927, atau 44 tahun setelah letusan Krakatau, muncul puncak baru yang lokasinya berada di Puncak Danan.
yang sebelumnya telah hancur. Puncak baru tersebut saat ini dikenal dengan nama Anak Krakatau. Yang kita sekarang injak ya, kita berada di sini itu belum ada setelah letusan 1883. Jadi aktivitasnya itu masih di bawah laut. Jadi setelah letusan 1883 yang membentuk kaldera itu, aktivitas terus terjadi, terakumulasi masih di dasar laut dan akhirnya makin besar dan akhirnya muncul ke di atas permukaan laut. Anak Krakatau yang kurang baiknya adalah dia duduk di gawir ibunya yang relatif labil. Dia mulai muncul sekitar tahun 1920, muncul di permukaan laut. Hanya dia duduk di pinggir gawir ibunya. Maka tahun 2012 ada tulisan, ya kan? Muncul tulisan internasional, salah satu yang nulis itu teman saya dekat. Dia peneliti di Clermont-Ferrand, Prancis. Dia ahli kolapsnya gunung api. Bahwa ancaman tsunami di Selat Sunda adalah longsornya Gunung Anak Krakatau. Dan kemarin terjadi. Meski terkesan tenang, aktivitas vulkanis anak Gunung Krakatau terbilang cukup aktif, sehingga menuntut kewaspadaan setiap saat. Pada tanggal 22 Desember 2018 lalu misalnya, erupsi anak Gunung Krakatau sempat terjadi. Erupsi ini menyebabkan 64 hektar tubuh anak Krakatau hancur dan jatuh ke laut hingga mengakibatkan tsunami di pesisir selatan Sumatera dan barat Jawa. Sedikitnya 281 orang tewas dan 57 lainnya hilang akibat bencana tsunami ini. Sebelum Desember itu kan dari bulan Juni memang ada peningkatan kegiatan. Dari yang tadinya hanya normal-normal saja kegempaan, kemudian ada peningkatan yang diikuti oleh gempa tektonik lokal dulu. Memang di Krakatau ini kan pemicunya ada gempa tektonik lokal, baru ada peningkatan kegiatan. Biasanya sih setelah ada lokal, gempanya meningkat, kemudian turun kembali. Kemarin waktu 2018 itu memang fluktuatif, jadi naik kemudian turun lagi, tapi trennya meningkat gitu kan dari Juni, kemudian akhirnya di 22 Desember itu 2018 meletus dan mengakibatkan tsunami. 2018 itu ya sebetulnya kan ini sebetulnya rim lama ya, sebelum 2012 juga udah ada. Kemudian dari sini ini ada kerucut tinggi ini. Tinggi. Nah itu kemudian yang kerucut tinggi ini longsor, menyisakan sisanya ini. Nah ke arah barat daya, ke arah sana. Dan longsornya itu menimbulkan tsunami. Sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia, aktivitas vulkanis anak Krakatau beberapa kali terekam dan disaksikan langsung oleh para petugas vulkanologis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Kita memiliki 127 gunung api dan 76 itu yang kita pantau. Kalau di Indonesia itu daerah-daerah yang dekat dengan daerah yang memiliki potensi ancaman terhadap gunung api. KRB 3 lah, kawasan rawan bencana gunung api 3 ini umumnya dihuni oleh penduduk. Nah ini tantangannya adalah bagaimana kita melakukan evakuasi atau penyelamatan sehingga mengurangi korban jiwa. Melalui pos pengamatan yang terletak di Desa Pasauran, Kabupaten Serang, Banten ini, setiap harinya 2 pengamat memantau dan mengamati aktivitas Gunung Anak Krakatau, mencatat setiap getaran asap maupun perubahan. Itu paling kita lihat-lihat itu aja, gitu ngukur situ ke gunungnya, gitu ngukur ke kawah gitu. Masang alat itu pakai kabel gitu berapa ratus meter gitu. Terus alatnya itu bukan seperti ini, dulu mah kan masih manual, itunya juga seismografnya masih dibakar itunya. Dan kegiatan saya di sini dengan teman-teman di pengamatan 2018
24 jam kita mengamati Gunung Anak Krakatau baik secara visual maupun dengan peralatan. Pertama saya pergi ke gunungnya, ya heran aja. Ternyata pekerjaan pengamat gunung api itu ada gitu kan. Dan gunung api itu memang diamati, nggak dibiarkan saja gitu kan. Selain pengamatan melalui kantor, pengamat juga sesekali mengunjungi langsung gunung untuk mendapatkan visual nyata dari aktivitas gunung maupun memperbaiki alat yang rusak akibat erupsi. Butuh waktu 2 jam perjalanan menggunakan speedboat dari dermaga Marina Carita untuk sampai ke gunung ini. Oh iya, karena kan Gunung Anak Krakatau itu kan gunung api aktif ya, jadi terus-menerus dia menunjukkan aktivitas dan termasuk cepat. Karena setelah 2018 ini masih tergenang air, tapi kita lihat sendiri cepat sekali dalam jangka kurang lebih 2 tahun lebih ya, udah cukup tinggi nih. Jadi tumbuh lagi kerucut di dalam kawah lama, kerucut yang ini, dan di dalam juga kan ada kerucut lagi yang keluar asap-asap putih dari asap-asap solvatara, dari aktivitas solvatara di sini. Nah, pemantauan ini tujuannya adalah untuk mengurangi korban jiwa sehingga pada saat aktivitas ini memuncak, paling tidak kami sudah menyampaikan laporan ini kepada BNPB, kepada gubernur, agar apabila harus dilakukan evakuasi, penduduk dilakukan evakuasi atau paling tidak memberikan peringatan adanya tanda-tanda yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883 dan letusan-letusan lain yang terjadi di tempat yang sama sesudahnya adalah sepenggal cerita tentang dahsyatnya kekuatan alam yang kita huni. Sebuah potensi bencana yang selalu menuntut kewaspadaan kita di balik ketenangan, kekayaan, dan keindahannya yang kita kagumi dan kita syukuri.